Pada kesempatan kali ini kita ingin coba membahas secara nahwi dan sorfi atau secara nahwiyah dan sorfiyah ayat yang berkenaan dengan siam. Yakni ayat yang berkenaan dengan diwajibkannya siam atas orang-orang yang amanu. Nah, bagaimana kita membahas ini secara nahwiyah dan sorfiyah? Mari kita lihat papan tulis ya. Ini surat Al-Baqarah ayat 183. Kita mulai bahasannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita akan bahas pertama ya. Ya, ini namanya harfun nida. Ya, nida. Huruf panggilan ya. Harfun nida. Oke, udah. Ayuha juga sama, harfun nida. Nah, kadang-kadang ya ayuha itu digabungkan, ya ayuha. Tapi kadang-kadang juga bisa dipisah. Bisa ya tersendiri, bisa ayuha tersendiri. Kalau terpisah misalkan kayak ya Rasulullahi, ya Muhammadu misalnya, atau ya Rabbana. Atau kalau ayuha terpisah tanpa ya, ayyuhal muslimun, ayyuhal hadirun, ayyuhal mustami'un al-kiram, bisa dipisah masing-masing ya tersendiri, ayat tersendiri. Tetapi juga tidak jarang digabung dua-duanya. Kayak ayat ini, ya ayyuha. Ya huruf panggilan harfun nida, ayyuha juga sama harfun nida. Nah, alladzina ini biasanya disebut sebagai isim mausul. Isim mausul. Ismul mausul ya. Ismul mausul itu ada 6 ya. Atau 7. Pertama alladzi, dua alladzani, tiga alladzina. Terus allati, allatani. Terus allati atau allai. Alladzi, alladzani, alladzina, allati, allai. Ya. Yang sebelah kanan ini untuk mudzakkar. Alladzi untuk mufrad, alladzani untuk musanna, alladzina untuk jamak. Yang kiri untuk muannas, ini mufrad, ini musanna, ini jamak. Nah, tadi saya bilang isim mausul ada 7. 6 atau 7. Isim mausul yang kaitannya dengan alladzi ya, bukan isim mausul yang kata yang berbeda. Ada kata berbeda isim mausul juga, tapi di luar bahasan ini. Isim mausul yang kita bahas kali ini adalah yang alladzi. Nah, alladzi itu ada 7 macam. Alladzi sendiri artinya bisa diterjemahkan dengan yang. Nah, untuk kata yang itu ada mudzakarnya, ada muannasnya. Ada mufradnya, ada musannanya, ada jamaknya. Ini mufradnya ini mudzakkar, alladzi, alladzani musanna, alladzina jamak, allati, allatani, allati atau allai. Allati perempuan 1, allatani 2 orang perempuan, allati banyak perempuan atau boleh juga allai. Nah, totalnya 1 2 3 4 5 6. Plus 1 lagi 7. Kalau untuk jamak perempuan, isim mausulnya boleh allati, boleh allai. Nah, kita lihat ke sini. Di mana? Alladzina. Berarti adalah jamak mudzakkar untuk laki-laki. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang. Nah, isim mausul itu artinya awalnya adalah yang diterjemahkan. Nah, kalau yang itu berarti kata sebelumnya ada kata yang lain. Misalnya nih, ya ayyuhan nasu alladzina amanu. Jadi kalau kita terjemahkan kalau kita bahas secara lebar, ini ayat ini bisa berawal asalnya adalah ya ayyuhan nasu alladzina amanu. Wahai orang-orang yang. Alladzina kan artinya yang. Nah, kalau diterjemahkan wahai yang beriman, kan yangnya itu siapa?
Makanya diterjemahkan dalam mushaf kita kan suka diterjemahkannya Ya. wahai orang-orang yang, kan ada orang-orang. Nah, orang-orang itu adalah terjemahan dari an-nasu. Oh, an-nasu. Makanya asalnya adalah ya ayyuhan nasu alladzina amanu. Terus an-nasunya ditiadakan, cukup pakai alladzina saja, dan alladzina itu maknanya sudah terkandung di dalamnya adalah orang-orang. Karena banyak. Kalau 2 orang berarti alladzani, kalau 1 orang berarti alladzi. Ya ayyuhalladzina, alladzina isim mausul untuk jamak mudzakkar. Dari sisi bahasa ini jamak mudzakkar. Tetapi nanti dari segi makna, kalau Al-Qur'an memanggil dengan dhamir mudzakkar dan tidak ada pengkhususan di situ dan dhamirnya itu adalah jamak, maka itu berlaku buat laki dan perempuan. Kalau kita menemukan dhamir atau kata yang bermakna laki-laki mudzakkar, tetapi tidak ada pengkhususan, tidak ada kata yang mengkhususkan kata mudzakkar itu, maka itu maksudnya ditujukan kepada laki-laki dan perempuan. Makanya alladzina di sini meskipun ini mudzakkar, tetapi berlaku untuk laki-laki dan juga perempuan. Wahai orang-orang yang apa? Amanu. Nah, amanu ini fi'il atau isim? Fi'il. Fi'ilnya fi'il apa? Ada nahi, ada amar, ada mudhari, ada madi. Kalau nahi cirinya mungkin tidak. Kalau nahi kan ada la. Ya. La tu'min, la tajlis, la tasma, la taqra. Berarti bukan nahi. Amar mungkin enggak. Kalau amar itu nanti amin. Kayak aslim, akrim, ahsin, ahsinu, akrimu, aslimu kalau banyak. Ini bukan fi'il amar juga, bukan. Fi'il mudhari itu harus ada huruf mudhari'nya. Ya. Ada atayana. Nah, ini kan ada a. Nah, ya di sini bukan a mudhari. Ini mah Asli. Ini dari kata asalnya adalah amina. Terus dimazidkan tambahan a di depan. Jadi amana. Ada 2 hamzah. Huruf yang sama kan? Huruf kembar. Maka disatuin. Hamzahnya yang dua ini disatuin. Jadi 1 lalu dijadi pemanjang. Asalnya amana jadi amana. Ini mazid di harfin wahid. Fi'ilnya fi'il mazid tertambah ya dengan hamzah sebelum fa'il. Terus disederhanakan jadi amana. Inilah yang disebut dengan mad badal. Badal kan pengganti. Dipanjangkan karena pemanjang ini ada pengganti dari hamzah yang double. Double. Mad badal itu adalah mad yang terbuat dari 2 hamzah yang disatukan. Hamzah yang pertama diharokatkan dan dipanjangkan bacaannya. Hamzah yang kedua menjadi pemanjang. Badal pengganti dari hamzah. Jadi mad badal itu ada mad pengganti, asalnya bukan pemanjang, asalnya hamzah nih. Terus untuk disederhanakan bahasanya, maka dilebur jadi 1 huruf, terus diganti jadi pemanjang. Itu makanya disebut dengan mad badal. Nah, amana ini dhamirnya huwa. Karena di sini alladzina itu adalah jamak laki-laki, maka pakai hum dhamirnya, maka amanu. Kayak aslama, aslamu, jalasa, jalasu, ahsana, ahsanu, akrama, akramu, amanu. Nah, berarti ini fi'il apa nih? Fi'il madhi. Kalau madhi apa artinya? Bermakna lampau. Nah, nerjemahkannya gimana? Nah, nerjemahkan ya ayyuhalladzina amanu ini bukan wahai orang-orang beriman. Yang telah beriman. Nah, itu. Kan amanu fi'il madhi. Kalau fi'il madhi kan maknanya berarti telah lampau. Artinya orang yang telah, bukan sedang atau akan. Tapi orang yang telah beriman. Maksudnya, wahai orang-orang yang telah ada iman di hatinya. Telah ada iman. Baik besar maupun kecil. Ya. Baru masuk imannya atau udah lama. Ya. Itu kepanggil.
Nah, ini rahasia dari sisi redaksi ayat ya. Kenapa di sini Al-Qur'an Allah tidak menggunakan kalimat ya ayyuhal mu'minun? Kenapa tidak menggunakan kata al-mu'minun? Kalau al-mu'minun ini adalah isim fa'il, pelaku dari kata amanah, orang yang, kalau mu'minun artinya orang yang berimannya itu sudah makomnya profesional, ahli. Minun. Kayak gini lah, tinju. Kalau orang yang meninju apa bahasa katanya? Peninju kan? Ya. Tapi kalau orang yang ahli di bidang pertinjuan sampai jadi masuk ke ring, naik ring dan bertarung di atas ring, apa namanya? Peninju atau petinju? Petinju. Nah, petinju itu kira-kira hanya sekali-kali main tinju atau dia berulang-ulang? Sering. Profesional kan? Ahli di bidang pertinjuan. Nah, maka itu pakai isim fa'il, pakai pe kalau bahasa Indonesia. Kayak tulis, kalau penulis berarti orang yang sudah ahli di bidang penulisan. Jadi kalau hanya sekali-kali nulisnya itu bukan penulis tapi orang yang menulis. Orang yang menulis bukan penulis. Nah, al-mu'min itu arti orang yang beriman dengan kualitas yang profesional, yang ahli, yang makomnya tinggi. Nah, kalau di sini kalimatnya ya ayyuhal mu'minun, maka perintah puasa itu hanya ditujukan buat orang-orang yang khusus, yang imannya kuat, yang sudah luar biasa makomnya tinggi. Nah, tapi di sini kalimatnya adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Makanya siapapun yang sudah merasa di dalam hatinya ada iman, mau kecil mau besar, mau baru mau lama, terpanggil oleh ayat ini. Ini rahasianya. Kenapa tidak menggunakan kata ya ayyuhal mu'minun, tapi menggunakan kata ya ayyuhalladzina amanu. Nanti di surat yang lain, surat Al-Mu'minun, ada kalimat qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang mukmin. Nah, di situ bukan qad aflaha alladzina amanu, enggak. Karena yang beruntung mah bukan orang-orang yang telah ada iman di hatinya. Tapi yang beruntung itu adalah orang-orang yang keimanannya sudah makomnya tinggi. Sehingga digelari mukmin. Bukan sekedar beriman, tapi mukmin. Gitu. Nah, kalau untuk al-mu'minun, orang seperti kita ini masih sangat jauh. Punya iman sedikit aja sudah bersyukur, sudah beruntung. Untuk makom mukmin sangat jauh. Itu bukan level kita. Itu makomnya para nabi dan orang-orang khawasul khawas, orang yang luar biasa. Dan Allah yang tahu kualitas itu. Kita hanya baru belajar menjadi muslim, belajar menjadi mukmin yang ada sedikit keimanan di hati kita. Dan kita makanya dipanggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Udah ya. Kutiba fil apa? Fil madi. Nah, ini kan kalau madi kan biasanya kan kataba, jalasa, apalagi sataro ya, qara'a, hafizah. Ini kalau ini mah kutiba. Nah, ini bentuknya majhul. Fi'il ada dua, ada maklum, ada majhul. Kalau maklum artinya bermakna aktif, menulis. Kalau majhul bermakna pasif, ditulis. Kataba telah menulis. Kutiba telah ditulis. Kataba telah mencatat. Kutiba telah dicatat. Atau diterjemahkan dengan bahasa mudahnya, kataba mewajibkan, kutiba telah diwajibkan. Arti asalnya kataba itu menulis, berarti kutiba arti asalnya adalah ditulis. Kenapa diterjemahkannya jadi diwajibkan? Karena peraturan kalau sudah ditulis berarti wajib. Kalau belum ditulis mah belum wajib. Kalau masih sunnah nggak usah ditulis. Ini bahasa kiasan juga. Maka diterjemahkannya pakai bahasa diwajibkan atas kalian. Kalau secara letterlock ini artinya bukan diwajibkan, tapi dicatat, dituliskan. Kenapa kalau diterjemahkan jadi diwajibkan? Karena peraturan itu kalau sudah dituliskan berarti peraturan itu mengikat sehingga wajib. Maka diterjemahkannya menjadi diwajibkan. Kutiba alaikum, ala huruf jar. Terus ada kum domir mutasil. Ingat kalau ada domir mutasil setelah jar, maka apa namanya? Majrur. Berarti ala huruf jar kumnya majrur,
Kum itu asalnya adalah kum, minnya mati. Terus diringankan bacanya alaikumus gitu. Siamu. Nah, asyamu ini fi'il apa isim? Isim. Cirinya isim. Ada Ada alif lam. Terus harokatnya domah. Kenapa domah? Apa i'rabnya? Apa kedudukannya? Oke, kutiba kan fi'il madhi. Ya. Setiap fi'il harus ada fa'il. Fa'il. Fa'il kan harus domah. Ya. Nah, kalau fi'ilnya itu maklum, harus ada fa'il. Misalnya kataba Allahu asyama. Allah telah menuliskan atau telah mewajibkan puasa. Allah telah menuliskan, telah mewajibkan. Allah fa'il dari kataba. Asyam ini maf'ul bihi. Fi'il, fa'il, maf'ul. Ya. Setiap fi'il harus ada fa'il. Wajib. Ya. Kalau maf'ul tidak wajib untuk fi'il. Karena ada fi'il yang tidak butuh maf'ul. Tapi kalau fa'il, baik fi'ilnya itu butuh maf'ul atau tidak, fa'il mah harus ada. Itu kalau fi'ilnya bentuknya maklum. Maklum. Pasif, aktif. 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 Tapi kalau fi'ilnya itu majhul, maka fa'ilnya nggak usah dimunculkan. Telah diwajibkan. Siapa mewajibkan? Nggak disebutkan. Siapa yang mewajibkan? Karena itu dari konteks saja tahunya. Terus kalau fi'il majhul itu nggak ada fa'il, apa dong yang disebutkan? Ya ini puasa. Objeknya yang disebutkan. Diwajibkan berpuasa. Nah, setiap fi'il harus ada fa'il. Ya. Tapi di sisi yang lain, ini kata kutibanya adalah majhul. Majhul itu tidak usah disebutkan fa'ilnya. Bukan tidak ada. Bukannya tidak ada, cuma tidak usah disebutkan. Nah, karena fa'ilnya tidak usah disebutkan, maka maf'ul bihi inilah dijadikan pengganti. Maf'ul bihi. Pengganti apa? Pengganti fa'il. Dan harokatnya pun ikutan domah. Fa'il kan domah. Ya. Nah, asyam ketika fa'ilnya dihilangkan, Allahunya dihilangkan, maka asyam ini kan asalnya maf'ul bihi, objek. Ini maf'ul bihi ya, objek. Nah, ketika fi'il majhul, maka fa'ilnya dihilangkan. Terus maf'ul bihi-nya menggantikan posisi fa'il. Karena menggantikan posisi fa'il, maka harokatnya ikutan domah. Inilah yang disebut dengan naibul fa'il. Naibul fa'il. Naibul fa'il itu artinya pengganti fa'il. Apa itu naibul fa'il? Naibul fa'il adalah maf'ul bihi yang menggantikan posisi fa'il. Karena fi'il sebelumnya bentuknya majhul. Fi'il majhul tidak mempunyai fa'il. Tapi di sisi yang lain fi'il harus ada fa'il. Ya. Karena fi'il majhul tidak boleh ada fa'ilnya, tapi aturan umumnya harus ada fa'il, maka caranya adalah maf'ul bihi-nya menggantikan posisi fa'il. Makanya karena maf'ul bihi menggantikan posisi fa'il, i'rabnya ikutan rafa. Jadi domah kalau di sini. Nah, namanya jadi naibul fa'il. Nah, itu pengganti. Apa itu pelaku? Pengganti pelaku. Naib. Nah, kalau di istilah kita kan ada panaib ya. Itu pengganti orang tua dalam menikahkan kan. Bapak naib, bapak pengganti orang tua dalam menikahkan. Ya. Ya asyamu kenapa domah? Karena dia sebagai naibul fa'il. Udah selesai. Kama kutiba. Kaf ini harful jar. Oke. Ma ini majrur. Udah. Ma-nya masyai. Ka harful jar. Ma-nya majrur. Kama. Kaf itu huruf jar. Kayak badrun, purnama, kal badri, bagaikan purnama, seperti purnama. Samsun, matahari, kasyamsi, seperti matahari. Dan seterusnya. Jar majrur. Kaf itu huruf jar. Kutiba
Fi'il madi lagi. Fi'il madi. Bentuknya majhul lagi kan sama dengan di atas nih. Majhul. Majhul, oke. Nah, kutiba kan majhul. Ya. Fi'il kan? Tadi di Ya. sini apa? Setiap fi'il harus ada fa'il. Fa'il. Nah, kalau majhul, fi'ilnya majhul, apa sesudahnya? Fa'il atau bukan fa'il? Naibul fa'il kan? Mana naibul fa'il dari kutiba? Nah, ini mah mustatir. Fa'ilnya domirun mustatirun, Ya. takdiruhu huwa, kembali rojiun ila asyam, kembali kepada puasa. Sebagaimana telah diwajibkan. Apa yang diwajibkan? Ya puasa. Alal ladzina min qablikum, atas orang-orang, sama alal nasil ladzina ya asalnya. Alal nasi alladzina min qablikum. Ala huruf jar berarti alladzina majrur. Yang tadi alladzina ini lupa ya. Alladzina ini namanya munada. Ini kan harfun nida, huruf panggilan. Berarti ada orang yang dipanggil. Nah, orang yang dipanggil atau kata yang dipanggil itu namanya munada ya. Ini gue boleh sebut ulang. Munada. Nah, ini ala huruf jar, alladzina majrur. Isim mausulnya sebagai majrur. Isim mausul ya, ingat ya. Ismul mausul. Min qablikum, min huruf jar. Ya. Berarti qablikum majrur. Huruf jar, ini majrur. Majrurnya terdiri dari apa? Atok maktub. Salah. Qablikum. Qabli sama kum. Qablikum. Oke, kum dulu. Kum itu apa? Domir. Domir mutasil. Ya. Sebelumnya apa? Isim apa fi'il apa huruf? Qablikum. Nah, gini. Min kan huruf jar. Ya. Kalau ada huruf jar, maka kata sesudahnya pasti isim. Ya. Kalau ada huruf jar, kata sesudahnya pasti isim. Maka qablikum ini adalah isim. Kum isim, qabli juga isim. Ada dua isim bergandengan, namanya idhofah. Berarti qablinya ini min harfu jar, tetapi qablikum ini majrur, kedudukannya majrur, tetapi rangkaiannya terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih gitu. Qablinya mudhof, kumnya mudhof ilaih. Ya. Nah, berkaitan dengan qablikum saya ingin ulas sedikit ya. Qablikum ini asalnya dari kata qabla. Qabla ini dzaraf, keterangan zaman, waktu. Dzarfuz zaman, keterangan waktu. Yang namanya dzaraf harus patah. Qabla, ba'da, amama, janiba, waro'a, khalfa dan seterusnya harus patah. Tetapi ketika ada huruf jar, maka jadi min qablu. Qablu. Dzaraf zaman, dzaraf makan harus patah akhirnya. Ya. Tetapi ketika diawali huruf jar, maka jadi doma. Beda dengan umumnya. Majrur harusnya kan kasroh. Tapi khusus untuk dzaraf zaman, dzaraf makan, ketika dia menjadi majrur, maka enggak kasroh tapi doma. Min qablu, min ba'du, min tahtu, min amamu, min wara'u, min bainu. Tetapi kalau dzarafnya ini dimudhofkan, nah, min qablikum kasroh. Normal lagi. Jadi tentang dzaraf zaman, dzaraf makan, itu belakangnya harus fathah. Ketika ada huruf jar maka menjadi doma. Tapi ketika dimudhofkan si dzarafnya ini, maka normal lagi. Majrur harus kasroh. Min qablikum, min ba'dikum, min tahtihal anhar, min bainikum, min waro'ikum dan seterusnya. Nah ya. Nah, selesai. Dua lagi kita tuntaskan. La'allakum tattaqun. La'allakum, nila ala ini huruf nasab. Kita belum belajar? Belum. Nah, nanti kita akan ulas pada waktu yang akan datang ya.
Tapi ini pengenalan dulu. La'alla ini harfun nasbi. La'alla harfun nasbi. Kayak inna, kayak anna. Ada Allahu diawali inna Allaha. Ada Allahu diawali la'alla Allaha. Ar-rajulu ada inna rajula. Diawali la'alla rajula. Kenapa? Karena la'alla itu huruf nasab. La'alla ini masuk akhwatnya inna, temannya inna. Nanti lebih jauhnya kita bahas pada waktu yang akan datang ya. Tapi karena pengenalan dulu. Nah, la'alla huruf nasab berarti kum ini mansub sebagai isim anna. Kenapa nggak kelihatan fathah? Karena mabni. Ya, mabni. Mabni. Kita bahas lagi pada waktu yang akan datang tentang mabni. Sudah selesai. La'alla harfun nasbi, kumnya mansub, isimnya la'alla, tatakun ini khobar la'alla. Khobarnya la'alla. Khobar la'alla itu sama dengan khobar inna. Kedudukannya marfu'. Nah, tatakun ini fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Betul. Apa domirnya? Antum. Tatakuna. Asal katanya adalah dari kata tataki, tatakiyani, tatakuna antum. Tataki ini dari kata ittaqo. Ittaqo. Mazid tambahan alif sama ta. Asal katanya adalah waqo. Asal katanya waqo ditambah alif sama ta jadi iutaqo. Saya tulis ke sini aja. Waqo ya. Waqo ditambah alif ta jadi iutaqo. Terus kalau ada waw mati bertemu dengan ta, maka waw matinya dilebur menjadi ta. Nah gini. Jadi ittaqo. Kalau ada waw mati bertemu dengan ta, maka wawunya dilebur menjadi ta. Jadi bukan dilebur, diubah menjadi ta. Jadi it, tuh asalnya kan wawunya it tako. Terus ada ta dua kali kan? Ya. Maka disatukan pakai tasdid gitu. It. Oke, It tako. Ittaqo. Ittaqo fil madinya. Ini mazid, mujarradnya waqo. Waqo yaqi wiqayatan. Dimazidkan tambahan alif sama ta jadi ittaqo. Ittaqo yattaqi. Nah, dengan antumnya tattaquna. Artinya apa? Lalakum tattaqun, agar kalian. Lala ini namanya harfut taroji ya, huruf yang berharap. Huruf yang maknanya berharap. Kan artinya semoga. Atau agar kalian, atau agar atau supaya. Kum kalian, jadi la'alakum agar kalian atau supaya kalian. Tatakuna, apa artinya tatakuna? Nah ini arti secara letterlock dari kata wako itu artinya memelihara. Ittaqo juga memelihara diri. Nah berarti tatakun itu artinya adalah agar kalian memelihara diri. Kan suka gini. Apa tujuan berpuasa? Tujuannya adalah agar kalian menjadi orang-orang muttaqin. Nah itu tidak benar. Tujuan puasa yang Allah wajibkan itu bukan agar kalian menjadi muttaqin. Pada segi bahasa nih. Ya. Tapi tatakun. Tatakun itu artinya adalah memelihara diri. Artinya melakukan aktivitas ketakwaan. Kalau artinya adalah agar kalian menjadi muttaqin, nanti redaksinya la'allakum takununa muttaqina. Dan Al-Quran tidak menggunakan la'allakum takununa muttaqin, tapi menggunakannya la'allakum tattaqun. Sigotnya fil mudhari. Berarti kalau mudhari itu adalah proses aktivitas yang berlangsung sekarang dan seterusnya. Jadi artinya adalah agar kalian memelihara diri atau agar kalian melakukan aktivitas ketakwaan. Sholatnya diperbanyak, ngaji Al-Qurannya diperbanyak, sedekahnya diperbanyak, tidak menyakiti orang lain, lidahnya dijaga, pikirannya dijaga. Itu kan tindakan-tindakan ketakwaan. Nah kalau kita berpuasa itu tujuannya agar kita melakukan tindakan-tindakan ketakwaan, bukan menjadi muttaqin.
Meskipun itu adalah bagian dari karakteristik al-muttaqin. Ya. Cuman yang tadi, kalau muttaqin kan tingkatnya tinggi. Muttaqin itu berarti orang yang sudah kualitas ketakwanya tinggi. Dan kebanyakan kita, ya kita semua, jauh untuk mencapai makom muttaqin. Kita baru bisa menjalani proses ketakwaan dengan cara berpuasa. Dan di sini ayat ini bukan bercerita tentang Ramadan, tapi berpuasa secara umum. Kapanpun kita berpuasa, Ramadan maupun puasa sunat-sunat yang lain, maka tujuannya adalah agar kita menjalani aktivitas ketakwaan. Tatakun bukan muttaqin. Muttaqin adalah orang yang bertakwa yang kualitasnya sangat tinggi, sedangkan tatakun artinya adalah memelihara diri yang kita terjemahkan menjadi melakukan aktivitas ketakwaan. Demikian bahasan kita tentang surat Al-Baqarah ayat 183, ayat tentang puasa, kajiannya secara nahwiyah, sorofiyah, dan lugawiyah linguistik. Semoga bermanfaat. Amin.